Enggak. Pon aja. Ada, sudah di kantor. Terima kasih, Pak. Shalom. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk hadir bersama-sama dengan jemaat di tempat ini. Mari angkat suara, beri yang terbaik kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saya undang kita sama-sama berdiri, kita mulai ibadah kita hari ini. Kita angkat pujian Anak Allah, Yesus namanya. Menyucikan
umat-Mu. Menjadi sebuah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi sebuah kurban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Memotivasi kehidupan kami untuk semakin mengasihi Tuhan di waktu hidup yang Tuhan masih anugerahkan. Terima kasih Tuhan, bersama dengan beberapa hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, Tuhan izinkan menikmati anugerah Tuhan melalui pertambahan umur di dalam minggu yang telah kami jalani. Bersama dengan Ibu Marta Lambak, anak kekasih Aurel Joanna Bulung, bersama Bapak Pendeta Yerahmel Bulung, Saudara Gideon Mangape, dan Saudari Elsia Juwita. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Setahun perjalanan Tuhan menuntun dan memberkati menjalani kehidupan pribadi, di masa pertumbuhan, di dalam pelayanan, di pekerjaan, di keluarga masing-masing, di pergumulan masa muda. Tuhan mengizinkan untuk menikmati kemurahan Tuhan melalui pertambahan umur, meyakini bahwa kasih setia Tuhan disempurnakan nyata, memberkati menjalani tahun berjalan yang Tuhan karuniakan. Izinkan menikmati berkat-berkat yang baru di usia yang baru, akan semakin diteguhkan di dalam iman, semakin mencapai tingkat pertumbuhan yang benar pada pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Diberkatilah ya Tuhan umat-umat-Mu. Syukur kepada Tuhan telah menghentar Oma Axel sehingga boleh ada kembali bersama-sama dengan kami menikmati kebersamaan dan persekutuan. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh kemurahan-Mu memberkati setiap umat-Mu, memegang teguh iman keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kiranya menjalani hidup pemberian Tuhan ke depan, akan menghidupi iman yang benar, dan akan menjadi saksi kebaikan Tuhan bagi orang-orang lain. Syukur kepada Tuhan setiap rumah tangga yang dapat menikmati hidup rukun dan damai karena kemurahan Tuhan. Diberkati Tuhan terus setiap rumah tangga umat-umat-Mu, menjalani peran dengan baik dan benar selaku bapa rumah tangga, ibu rumah tangga. Tetap tercipta kebersamaan yang indah, saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling merangkul. Sehingga keluarga-keluarga umat Tuhan menjadi keluarga yang kokoh di hadapan Tuhan, menjadi kekuatan pertumbuhan gereja yang kuat di mata Tuhan. Diberkati di dalam pekerjaan yang ditekuni, apapun usaha pekerjaan umat-umat Tuhan, baik yang ada di sekitar kota Samarinda, di luar kota Samarinda, yang ada di darat, yang ada di laut, setiap yang dikerjakan oleh tangan-tangan umat-Mu, anugerahkan terus hati yang hidup bersyukur kepada Tuhan, hati yang mengandalkan Tuhan, bekerja dengan penuh tanggung jawab, disertai dengan kejujuran dan ketulusan. Kami meyakini bahwa Engkau Tuhan sang pemberi berkat yang akan melimpahi dengan segala kekayaan Tuhan di setiap pekerjaan yang ditekuni umat-umat Tuhan. Ada banyak program kerinduan umat Tuhan di hidup pribadi, dalam keluarga, pekerjaan, untuk masa depan. Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerti. Mereka yang bergumul dengan pasangan hidup, yang merindukan bangunan rumah tinggal pun yang sementara membangun, yang sementara mencari lapangan kerja, juga yang merindukan keturunan, ataupun pergumulan-pergumulan yang lain. Tuhan yang lebih mengerti. Anugerahkanlah hati yang tetap percaya, terus percaya pada kuasa dan kasih Tuhan yang tak pernah berubah, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tuhan sanggup memberikan yang terbaik di atas setiap gumul dan kerinduan umat-umat-Mu. Kiranya tetap mencari hidup yang diperkenan oleh Tuhan, sehingga di waktu yang tepat Tuhan menjawab kerinduan umat-Mu. Diberkati para penatua diaken, menjadi mitra kerja bersama dengan kami hamba-hamba-Mu, untuk kami dapat bersinergi bersama, menata pelayanan dengan lebih baik di mata Tuhan. Diberkatilah orang tua kami, jemaat Tuhan, mereka yang menjalani masa lanjut usia, baik yang ada di tempat ini pun orang tua kami yang ada di kampung halaman masing-masing, di tengah gumul usia lanjut yang mereka jalani, terbatas di dalam banyak hal oleh karena faktor fisik mereka. Teguhkanlah iman pengharapan yang dimiliki untuk tetap bergantung penuh hanya kepada Tuhan, dan tetap setia memiliki iman sampai akhir kehidupan mereka. Bapa di sorga, diberkatilah anak-anak kami umat Tuhan di tempat ini.
Mereka yang dalam pertumbuhan kiranya bertumbuh hidup mengenal Tuhan. Dimampukan untuk dapat dididik, diarahkan, dapat menjadi anak-anak yang hidupnya membanggakan Tuhan. Di tengah pendidikan yang ditekuni dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, Tuhan tolong mampukan untuk dapat berjuang dalam takut kepada Tuhan. Meyakini bahwa sumber segala hikmat, memiliki pengertian ketika takut kepada Tuhan. Yang tengah menjalani masa muda di setiap gumul masing-masing, menekuni pekerjaan yang Tuhan percayakan, bergumul untuk pekerjaan yang lebih baik ke depan, bergumul untuk pasangan hidup, kuatkan dan teguhkan iman yang dimiliki. Untuk semakin memahami bahwa mendahulukan Tuhan, Tuhan pasti mendahulukan mereka juga. Mengasihi Tuhan, Tuhan pasti mengasihi kehidupan anak-anak muda. Mampukan untuk dapat mempertahankan hidup benar, hidup layak, hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan bahkan kesempatan yang Tuhan karuniakan agar dapat berkarya indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beberapa umat Tuhan yang akan kembali ke tempat kerja dalam minggu ini, Tuhan menolong melindungi. Demikian pun anak-anak umat Tuhan yang menekuni pendidikan mereka berada di luar kota Samarinda, Tuhan sertai, Tuhan pimpin mereka. Hamba-hambamu yang tengah menjalani pendidikan lanjut, Bapak Yusuf Liling, Ibu Marna Marten, dan juga saudara kami Edward, mampukan Tuhan sehingga boleh selesai dengan baik di kemampuan yang Tuhan percayakan, akan mengukir karya indah dan melalui pekerjaan mereka mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Persekutukan kami jemaat-Mu di tempat ini. Ikat kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kasih yang sungguh mengampuni, menerima, memperlengkapi, merangkul, membangun kebersamaan yang indah untuk tercipta keutuhan persekutuan yang mempermuliakan Tuhan. Diberkatilah kami bersama-sama menata kehidupan hari esok dan ke depan yang Tuhan anugerahkan untuk kami menata masa depan yang indah yang pasti di dalam Tuhan. Kami semakin diteguhkan untuk hidup hanya menyukakan hati Tuhan. Sebentar firman-Mu akan diperdengarkan, memberkati kami semua dengan kebenaran-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, berkati bangsa negara kami, pemerintah yang ada, berkati sekolah-sekolah teologi yang ada, menjadi wadah pendidikan membentuk setiap pribadi-pribadi yang rindu untuk Tuhan pakai di dalam ladang Tuhan. Diberkati aparat keamanan TNI Polri, diberkati penginjilan-penginjilan yang digalakkan menjangkau jiwa-jiwa yang masih terhilang di hadapan Tuhan. Diberkati pula tempat pemerintah di mana kami berada, sehingga tetap tercipta sebuah kedamaian, rasa saling menghargai satu di antara yang lain. Terima kasih Bapa di sorga, pimpin pelihara kehidupan kami bersama. Kami datang mengucap syukur, tuntunan Tuhan menyertai Ibu Meriani Gatman bersama dengan saudara kami Samri di waktu yang lalu berada di Jogja dalam sebuah kebersamaan mendampingi anak kekasih Michelle yang akan melanjutkan pendidikan di sana. Tuhan tolong dan boleh kembali penuh selamat, diberkati dalam hidup pribadi, keluarga, pekerjaan selanjutnya. Ini doa syukur kami Tuhan, sempurnakan seluruh doa kami, mengampuni salah dosa kami. Kami datang bawa seruan kami, syafaat kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami yang hidup kami berdoa. Amin. Diberikan kesempatan kepada jemaat Tuhan untuk persembahkan pujiannya. Dalam penantian datangnya hari Tuhan,
akhir zaman, di mana tempat kita, tempat untuk berpijak, neraka atau di surga. Berjaga dan berdoa, bertahanlah terus sampai pada akhirnya Tuhan akan datang menghakimi manusia. Segenap isi dunia, bila hari Tuhan telah tiba, kemana arah hidup ini? Akankah diselamatkan jiwa ini, ataukah harus binasa? Oh, jangan biarkan umatmu hidup di dalam sengsara. Bawalah aku bersamamu, Tuhan, ke tempat yang senang. Bila hari Tuhan akan tiba, kemana arah hidup ini? Akankah diselamatkan jiwa ini, ataukah harus binasa? Oh, jangan biarkan umatmu hidup di dalam sengsara. Bawalah aku bersamamu, Tuhan, ke tempat yang senang. Bawalah aku bersamamu, Tuhan, ke tempat yang senang. Terima kasih. Ya, kalau masih ada diberi kesempatan, kalau sudah tidak ada, Tuhan Yesus memberkati pujian daripada orang tua kita. Kita lanjut pujian kita dari nomor 11. Jemaat Tuhan kembali diundang sama-sama berdiri. Kita muliakan
akan Tuhan kita dari pujian 11, Ku Percaya Janjimu. Kebenaran firman Tuhan sebentar akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yaramel Bulu STH. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ini pernyataan iman kami bersama Tuhan bahwa kami percaya kepada janji-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan mengukirkan indah dalam kehidupan kami bersama. Itulah sebabnya kami mau berserah hanya dalam kekuatan Tuhan saja. Kami menaruh hidup kami mempercayakan seluruh keberadaan kami hanya dalam genggaman tangan Tuhan saja. Tuntun kami Bapa sertai setiap kami. Kebenaran-Mu akan kami baca, firman-Mu akan kami renungkan. Biarlah kiranya Engkau berkenan memberkati setiap kami, hamba-Mu dalam keterbatasan, tiap umat-Mu dalam perkenanan-Mu mari Engkau sama-sama memberkati setiap kami. Ini doa kami bersama Tuhan pada saat ini. Dalam jam pemberitaan firman-Mu kami serahkan Engkau beracara. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian, shalom. Puji Tuhan. Baik, saya mengajak kita bersama melihat bagian firman Tuhan dari 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Oh iya, terima kasih untuk doanya hari ini. Untuk doa diberikan kuat, sehat, umur panjang yang kiranya Tuhan selalu karuniakan. Iya, karena saya berulang tahun, saya ingin mengajak kita nanti makan siang. Saya mengajak aja, saya tidak mentraktir, saya hanya mengajak. Nanti ibu-ibu yang menyiapkan makanan bagi kita. Aduh, baik.
2 Petrus 1 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau sudah menemukan bagian itu, mari perhatikan Alkitabnya masing-masing dan saya membaca bagi kita ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Begitu ya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dari pembacaan kita, satu topik penting yang menjadi konsentrasi perenungan kita, yakni naik kelas. Next. Jadi di bulan-bulan sekarang ini, anak-anak kita itu baru masuk ke sekolah yang baru bagi mereka. Baik mereka yang baru mendaftar baru atau mereka yang naik ke kelas yang lebih tinggi. Paling tidak semuanya mengalami naik jenjang, naik level. Bahwa sebelumnya mereka telah melewati ujian, evaluasi. Ya. Gambar di atas menunjukkan kepada kita bagaimana kita juga pernah ada di situasi itu, menghadapi ujian. Yang kita harus hindari adalah jangan sampai kita memberikan contekan atau kita menyontek kepada orang lain. Ya. Sehingga kompetensi kita sebenarnya tidak terukur secara murni, karena apa yang kita dapatkan, apa yang kita tulis, itu adalah hasil dari orang lain karena kita contek kepada mereka. Atau kita bantu orang lain, kita kasih contekan, kita pikir kita baik, padahal itu justru menjerumuskan orang karena mereka tidak menemukan diri mereka tidak menemukan kemampuan maksimal mereka telah abai dan melupakan untuk belajar dan mempersiapkan diri dengan baik untuk ujian, sehingga mereka tidak bisa menjawab soal-soal dengan baik. Bapak Ibu sekalian, kita semua telah melewati fase-fase ujian di level-level tertentu, di pencapaian-pencapaian tertentu. Masih ada tingkatan, masih ada kelas, masih ada tahapan-tahapan yang masih akan terus kita lanjutkan ke depan. Ya, itu sebabnya kita perlu belajar seperti yang di samping ini. Oh, dari di sini. Oke, enggak apa-apa. Yang penting saya bisa melihat monitor di sana. Nah, kita juga punya pengalaman, walaupun kita bukan guru kelas di sekolah, tapi paling tidak di rumah kita ngajari anak-anak kita, dan kita sudah merasakan bagaimana repotnya ngajari mereka. Karena lebih banyak ternyata anak-anak kita agak-agak sulit fokus kalau kita sendiri yang ngajarin. Betul apa betul? Oh, ada yang keras sekali tadi. Sehingga kadang kita stres sendiri, kita bingung sendiri, kita seolah-olah putus asa sendiri. Karena kita seolah-olah ini tanggung jawab yang begitu berat untuk ngajari anak-anak kita. Tapi apapun itu, kita juga menyadari bahwa itu penting untuk kita lakukan demi anak-anak kita dapat menjemput masa depan terbaiknya, dan demi anak-anak kita bisa jauh lebih baik di masa depan mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang nas yang telah saya bacakan bagi kita, yang telah menjadi perhatian kita bersama, paling tidak hari ini, next. Bicara tentang nas ini, kita dapat membuat kerangkanya seperti ini. Ini ibarat naik tangga, ini
ibarat perjalanan untuk mendaki dan menanjak terus. Yang kalau kita bicara ada level-level penting yang dibicarakan di ayat yang kita baca. Yang pondasi pertamanya iman, lalu kemudian naik kepada kebajikan, naik kepada pengetahuan, naik kepada penguasaan diri, naik kepada ketekunan, naik kepada kesalehan, dan naik menjadi orang yang punya kasih yang luar biasa. Nah, kita akan belajar bersama-sama bagaimana setiap tahapan ini menjadi koreksi penting bagi kita, sehingga kita akan mempersiapkan diri untuk next level, untuk pencapaian-pencapaian yang lebih lagi ke depan yang Tuhan telah karuniakan kepada kita. Next. Jadi ketika kita bicara tentang tahapan ini, hal penting dasar yang ada adalah iman. Next. Tampilkan. Ya, hal penting pertama, hal penting dasar adalah iman. Pertanyaannya, apa itu iman? Nah, secara umum definisi iman itu seperti ini. Tentang keyakinan yang teguh. Jadi iman ternyata tentang keyakinan yang teguh. Jadi kalau kita bilang, Pak, saya beriman, teguh enggak? Kalau kita masih terombang-ambingkan ke kiri dan ke kanan, masih mudah dipengaruhi oleh banyak pengaruh-pengaruh di sekitar kita, pengaruh dunia ini, pengaruh lingkungan ini, kita tidak teguh. Ada begitu banyak orang terlalu tergesa-gesa untuk klaim diri, menyebut diri sebagai orang beriman. Pertanyaannya, ketika kita bicara tentang definisi iman, ini tentang keyakinan yang teguh. Apakah benar kita telah berada pada satu keputusan bulat, meyakini dengan teguh bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Allah yang telah menyelamatkan kita, yang telah memeliharakan kita, yang akan senantiasa berjanji untuk menjaminkan perjalanan kita. Iman itu tentang kepercayaan atau penyerahan diri kepada Tuhan. Jadi ternyata tidak hanya sekedar instrumen teguh yang ada, tetapi keyakinan dan kepercayaan itu mengikuti, dibuktikan dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Pak Pendeta, saya beriman, tapi serahkan diri enggak kepada Tuhan? Jangan-jangan sebenarnya kendali kehidupan kita ada pada kita sendiri. Kita tidak serahkan kepada Tuhan untuk Tuhan tuntun, untuk Tuhan arahkan, untuk Tuhan kendalikan, untuk Tuhan bawa kepada tujuan-tujuan Tuhan. Semua yang kita jalani mau-maunya kita. Jadi kalau kita bicara bahwa kita adalah orang yang beriman, ini unsur yang harus ada, bahwa kita adalah orang yang menyerahkan diri kita. Tak ada sandaran lain, tak ada pegangan lain. Semua bobot kehidupan kita, kita taruh dan kita letakkan hanya kepada Tuhan saja. Sehingga kita tidak ada lagi ruang untuk mengintervensi hidup kita. Ya, keputusan pribadi kita adalah keputusan yang ya memang itu hak asasi untuk menentukan apapun begitu. Sengku aku, laku pakai raka mengapa apa terserahku. Iya betul. Tetapi ketika kita bilang bahwa kita adalah orang beriman, harusnya tidak ada lagi dominasi perkataan, oh inangku aku. Hidup-hidup saya. Terserah saya dong. Gitu. Orang yang beriman adalah orang yang harusnya hidup dalam penyerahan diri yang utuh kepada Tuhan. Sepenuhnya kita bawa dan kita taruh hanya kepada Tuhan. Dalam penjelasan lain, lebih dari hanya sekedar persetujuan akal. Kalau pertanyaannya begini Bapak Ibu, apakah iblis tahu, apakah iblis sepakat bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Kira-kira jawaban kita gimana? Apakah iblis tahu, apakah iblis setuju kalau Yesus itu adalah Tuhan? Hah? Masih ragu-ragu ini. Nah, kembali ke kalimat ayat ini.
Iman itu lebih dari sekedar persetujuan akal. Ia tahu Yesus Tuhan, iya. Ia setuju Yesus Tuhan, iya. Tapi dia tidak mempercayakan hidupnya untuk tunduk kepada kemauan, kehendak, dan keinginan Tuhan atas dirinya. Justru iblis hidup menjalani pemberontakan melawan Tuhan. Ia tahu. Orang di luar sana yang hidupnya tidak benar. Maaf, saya pinjam istilah itu. Mereka sadar ada Tuhan, tahu. Tapi mereka buat keputusan untuk tidak mau memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dan iman ternyata lebih jauh lagi, tindakan aktif yang berkaitan dengan kesetiaan. Pak Pendeta, saya orang beriman. Ayo kita cek, kita orang setia enggak? Kalau kita adalah orang yang setia, itu sinkron dengan status kita sebagai orang beriman. Itu sinkron dengan status kita sebagai orang percaya. Tapi ketika kita tidak setia, sulit untuk sepakat bahwa kita adalah orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Alat ukurnya harus ada dong. Iya kan? Oh, saya setia bekerja, Pak Pendeta. Iya, kamu instansinya di mana? Oh, saya instansinya di... Terus kamu kerjanya di mana sekarang? Begitu. Analoginya sederhana saja. Ketika kita bicara setia, betul-betul kita ada pada posisi untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan. Jadi jalur yang Tuhan mau bagi kita. Ini yang Alkitab bicara tentang mamon. Bagaimana orang tidak setia kepada mamon. Sulit untuk menghambakan kepada dua tuan. Pak Pendeta, semua agama sama, tujuannya ke Tuhan begitu. Persoalannya, kamu menyatakan imanmu sebagai iman apa? Iman Kristen, Pak Pendeta. Terus, kenapa tidak ke gereja? Terus, kenapa tidak menyembah Tuhan? Terus kenapa tidak hidup seperti orang Kristen? Itu semua menjadi konfirmasi dari pernyataan diri kita bahwa kita orang beriman. Ketika kita sebut diri orang beriman, itu berarti harus menunjukkan bukti-bukti hidup setia kepada Tuhan. Sama nasang Pak Gereja, Pak Pendeta. Kamu anggota gereja mana? Kipait. Terus kenapa gereja di sana? Ya enggak apa-apa. Sama Tuhannya begitu. Loh, ini hal standar. Bahwa di masing-masing komitmen di mana kita ada, dituntut kesetiaan untuk melakukan tanggung jawab kita. Bagaimana mungkin kita bilang, oh iya saya di sana, tapi kita tidak mengerjakan tanggung jawab kita? Ini sesuatu yang tidak nyambung. Sesuatu yang tidak ada hubungannya. Jadi jelas kalau kita diberikan penilaian, ya contrengnya merah. Nggak setia. Nah, ketika kita bicara tentang pistis atau pisteo itu, percaya itu, harus memenuhi unsur-unsur ini. Teguh, menyerahkan diri kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar persetujuan akal, tetapi juga ini bicara tentang keaktifan kita dalam mengerjakan tanggung jawab untuk hidup setia. Ini fundamental penting, ini dasar penting untuk naik level. Kita akan mungkin bisa naik ke jenjang yang lebih, naik ke tahapan yang lebih tinggi kalau dasarnya kuat. Ketika dasarnya lemah, ini sesuatu yang terlalu sulit untuk meningkatkan diri dalam kemampuan yang sesuai dengan level yang lebih tinggi lagi. Yang berikut, next. Bahwa ternyata tidak berhenti di iman. Ketika kita bicara tentang kelas perjalanan kehidupan kekristenan kita, tidak berhenti di iman. Level selanjutnya adalah kebajikan. Apa itu kebajikan? Perbuatan baik yang merupakan sikap atau kebiasaan moral yang mendatangkan kebaikan. Jadi ketika kita bilang, oh saya Kristen Pak Pendeta, saya orang beriman. Ayo kita tunjukkan buah-buah kebajikan
yakni semua perbuatan-perbuatan baik dan sifat serta kebiasaan moral yang mendatangkan kebaikan, tidak menyebabkan orang lain rugi. Mungkin kita bilang, oh iya Pak Pendeta, saya tidak pernah membuat orang lain rugi. Saya menjaga diri untuk tidak membuat orang lain rugi. Tapi dia masih mengerjakan hal-hal yang membuat dirinya rugi. Orang lain tidak dibuat rugi, tapi dirinya dibuat rugi. Masih banyak perilaku-perilaku kekristenan yang masih melekat dengan kehidupan dosa. Yang sesungguhnya kalau mau jujur, itu merusakkan tubuh kita. Saya harus bilang, di satu kali kesempatan saya melayani di satu gereja Toraja. Dulu, bukan baru-baru ini. Dulu. Saya bahas masalah rokok ke remaja. Lalu Pak Pendeta bilang ini, setelah saya selesai pelayanan begitu, dia sambutan menyampaikan komentar. Dia bilang begini, apa yang Pak Pendeta bilang tadi itu betul. Saya tahu dia ngerokok. Apa yang Pak Pendeta tadi bilang betul. Dan saya, dia bilang begini, dan saya akan berusaha untuk juga lepas dari belenggu ini. Pak, Bu, sorry, ini bukan tentang bahwa saya bicara merek, enggak. Saya bicara tentang satu panggilan keprihatinan kepada perilaku-perilaku yang tidak hanya sekedar di tatanan jemaat, tapi sampai di pimpinan-pimpinan lembaga rohani sekalipun. Ada begitu banyak koreksi-koreksi dan perbaikan-perbaikan. Ayo, dengan hati terbuka mari kita melakukannya. Demi next level, demi naik tingkatnya kita tahap demi tahap. Tidak cukup di tatanan iman, kita harus naik lebih. Kita menunjukkan nilai-nilai kebajikan. Dan kebajikan itu juga sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau perbuatan baik. Yang berikut, yang kedua. Saya agak cepat saja karena ini cukup lumayan banyak poin. Knowledge, pengetahuan. Yang kebenarannya, Amsal pada pasalnya pada pasal 19 ayat yang kedua bilang begini, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi Alkitab membenarkan bahwa pengetahuan itu sesuatu yang penting. Sekolah penting, wawasan penting, keilmuan penting, mendisiplinkan diri pada satu pengetahuan, satu disiplin ilmu, satu satu bidang keilmuan itu penting. Apalagi tentang pengetahuan firman itu penting. Supaya kita membenahi diri kita, tidak cukup kita rajin, tidak cukup kita menjalani perilaku-perilaku yang baik tanpa wawasan firman. Kalimat penting di statement ini luar biasa. Di kotak yang saya tampilkan, kotak biru itu. Tanpa pengetahuan apa? Tanpa pengetahuan tidak kelihatan ya? Tanpa pengetahuan tindakan tidak akan berguna. Pengetahuan tanpa tindakan adalah ya. Kesimpulannya sederhana, pengetahuan penting. Kita bertanggung jawab untuk mengusahakannya. Ayat ini hadir kepada kita dengan sebuah pernyataan penting. Mulai dari ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu. Ini bukan urusan Tuhan, perihal pengetahuan. Ini urusan dan tanggung jawab kita sepenuhnya untuk terus memaksa diri kita. Bersungguh-sungguh belajar. Supaya pada kita ditambahkan ini. Kemudian baru Tuhan memberkati usaha itu. Dan apa yang kita pelajari kemudian melekat di pikiran kita dan tertancap di hati kita. Yang Tuhan berkati usaha kita. Yang kita lakukan bersungguh-sungguh. Itulah sebabnya dari mimbar ini saya mendorong rekan-rekan muda, ayo belajar sungguh. Seriusi kuliahmu. Seriusi sekolahmu. Bersungguh-sungguh. Jujur saya agak-agak
ya saklek untuk urusan ini. Saya bilang ke beberapa orang muda, saya bilang, bos, ayo coba pikir secara ini deh. Coba pikir secara normal saja. Yang kamu lakukan apa ketika kuliah? Tidak ada kan? Semata-mata hanya belajar, makan, tidur, ke kampus. Ada yang lebih? Oh iya, saya ketemu dengan banyak mahasiswa yang kuliah sambil kerja, dia nyambih. Untuk kasus-kasus tertentu betul-betul dia butuh duit karena orang tuanya tidak bisa support maksimal, orang tuanya terbatas. Tapi ketika bicara tentang konteks orang tua yang punya kemampuan finansial untuk mendukung anaknya bekerja, apa perlunya anak itu bekerja? Mungkin kita bilang, oh perlu Pak Pendeta, magang. Oh iya, saya sepakat. Tetapi jangan sampai kemudian hal-hal yang sifatnya tidak utama menjadi itu yang mengganti prioritas penting menyelesaikan tanggung jawab kuliah. Karena pengetahuan itu terlalu penting. Jika bisa mengerjakan semuanya dalam waktu yang bersamaan, magangnya jalan, kerjanya jalan, kuliahnya betul-betul dengan nilai yang maksimal, itu luar biasa. Kita tidak melarang. Tapi ketika hal-hal sekunder ternyata mengganggu hal yang prioritas, ayo kita pikir ulang. Orang tua yang luar biasa yang telah Tuhan karuniakan, itu luar biasa. Sudah support, mereka kerja mati-matian banting tulang untuk dukung kita kuliah, dukung kita sekolah. Ayo maksimalkan sebaik-baik. Hanya tinggal belajar aja. Pak Pendeta, masa belajar terus? Iya, enggak apa-apa, refreshing. Tapi itu bukan yang utama. Cuman kan porsi refreshing jauh lebih besar kan? Mana yang lebih besar sebenarnya? Refreshingnya atau sekolahnya? Tidak, ini hanya retorika yang hanya akan mengajak kita untuk memikirkan ulang. Tidak perlu kita jawab, tidak perlu siapapun mendapat konfirmasi dari kita, tidak perlu. Ini hanya penting menjadi konfirmasi bagi kita, bagi Tuhan, bahwa Tuhan, terima kasih hari ini saya diingatkan lagi. Supaya saya tidak terlanjur jauh melangkah, keluar dari, terpisah dari titik sasaran penting kehidupan saya. Prioritas menyelesaikan tanggung jawab yang sekarang, yakni sekolah. Karena tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Selanjutnya, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Orang tergesa-gesa ini, orang Toraja bilang apa? Maapa sepak. Diserai bang. Tapi tanpa perhitungan. Firman Tuhan bilang kan begini, siapa di antara kalian yang tidak kemudian duduk dulu, pikir dulu, hitung dulu, lalu kemudian bangun? Gitu. Orang yang bijak, orang yang punya hikmat akan hitung semuanya, lalu kemudian mulai membangun. Semua hal, semua faktor perlu dihitung. Bukan hanya sekedar faktor finansial, kemampuan membeli material, bukan hanya itu. Tetapi kondisi alam, daya dukung lahan. Kita harus bangun tingkat berapa? Dengan struktur yang bagaimana? Desain yang seperti apa? Bagaimana dengan titik di situ? Bagaimana angin menerpa? Jangan sampai kemudian kita bangun tanpa menghitung segala aspek itu, lalu kemudian ternyata roboh dan kita merugi karena apa yang kita kerjakan tanpa perhitungan. Itu hanya akan bisa terjadi kalau kita punya pengetahuan. Kita hanya akan bisa menghitung semuanya kalau kita punya pengetahuan. Itulah sebabnya terlalu penting. Mari kita melangkahkan diri kita pada tahapan yang lebih dengan terus mengusahakan tahap demi tahap. Next. Penguasaan diri. Istilah yang dipakai adalah ekrateiain. Susah deh. Atau enkrateiain. Ini bukan kratingdeng. Tetapi secara harfiah memang dia diterjemahkan penguasaan diri, pengendalian diri, penguasaan diri begitu. Tapi hal menarik Bapak Ibu sekalian, bahwa enkrateian
Ini terdiri dari dua kata, yakni en dan kratos. En itu di dalam, dan kratos itu kekuatan serta kekuasaan. Itu berarti ketika kita bicara en kratos, ini tentang memiliki kekuatan atau kendali penuh terhadap diri kita sendiri. Kendali penuh atas diri kita, itu yang namanya penguasaan diri. Kenapa kamu pukul? Pernah, saya tidak bisa lagi, saya lepas kendali Pak Pendeta. Gitu. Orang yang punya penguasaan diri mampu untuk mengendalikan dan mengontrol tiap keputusannya, tiap langkahnya, tiap pilihannya. Karena ia berada pada level mampu mengendalikan dirinya. Next. Pada penguasaan diri tambahkan apa? Ketekunan. Apa ini? Patience adalah penguasaan diri yang sudah mendarah daging sehingga bisa tahan terhadap segala uji dan kesulitan hidup dengan penuh kesabaran. Patience ini sebenarnya kesabaran. Jadi hal yang mirip bahwa kita kemudian bisa tekun kalau kita punya kesabaran. Ini tentang pengendalian diri dan penguasaan diri yang sudah di level luar biasa begitu. Sehingga dia mampu menjalani ujian-ujian yang berat. Dia punya alasan untuk berhenti, punya. Dia punya alasan untuk menyerah, punya. Tetapi ia coba terus bertahan dan menekuni. Ia sabar menjalaninya. Kenapa kemudian banyak orang yang angkat bendera putih dan menyerah? Karena kurang tekun. Kenapa kemudian banyak orang yang mundur? Karena kurang tekun. Pak Pendeta, saya tidak kuat lagi. Iya, orang tekun itu seperti itu. Nggak kuat lagi. Dia punya alasan banyak. Nggak mampu. Dia nggak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dan pergumulan-pergumulan di titik ini. Secara kemampuan, dia sudah kehabisan energi. Terkuras energinya untuk memikirkan persoalan pelik kehidupannya. Tetapi dia bertahan. Dia mengambil keputusan bertahan. Dan terus bertahan. Karena ternyata hanya tinggal sedikit lagi ia berada di penghujung perjalanan kehidupannya. Orang yang tekun adalah orang yang sabar menjalani semua proses yang Tuhan izinkan terjadi. Dan kepada ketekunan menambahkan apa? Next. Kesalehan. Eusebia. Eusebia ini sebenarnya mengandung dua sisi penting. Yakni menyembah dengan benar dan memberikan apa yang adalah haknya Tuhan. Lalu yang kedua, melayani secara benar sesama manusia dan memberikan kepada mereka apa yang menjadi hak mereka. Gitu. Jadi kalau kita bilang, itu orang saleh. Orang saleh harus memenuhi dua unsur ini. Penyembahannya bagus dan hubungannya dengan manusia bagus. Kita tidak bisa bilang, oh saya saleh, rajin tuh sama gereja. Wah kalau bicara jam 2 luar biasa, tapi sih salah-salah banget tuh. Gitu. Itu juga sulit untuk kita bilang itu saleh. Ada juga orang di luar sana, hubungan dengan orang bagus, tapi mengabaikan hubungan dengan Tuhan. Itu juga bukan saleh. Tapi orang yang saleh adalah punya kompetensi dan kemampuan untuk terus menjaga hubungannya dengan Tuhan baik, memberikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Pak Pendeta bicara persembahan lagi nih. Hak Tuhan bukan tentang persembahan saja, Pak. Bukan tentang perbulan saja, Pak. Hak Tuhan adalah menerima puji, pengagungan, dan kemuliaan. Rasa syukur dari kita atas segala kepuasan yang kita alami karena memiliki Tuhan yang luar biasa. Itu haknya Tuhan. Penghormatan yang kita beri, itu haknya Tuhan. Karena hanya Dia yang layak untuk menerima segala bentuk puji, pengagungan, dan penyembahan kita. Nah,
Ketika kita bicara tentang Eusebes dalam kata sifatnya, itu tentang ada hubungan yang benar, baik, hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia. Mari, harusnya kita terus naik ke level ini menjadi orang yang saleh. Yang tidak hanya sekedar hubungannya bagus tapi mengabaikan hubungan dengan Tuhan. Atau sebaliknya, tidak hanya sekedar menekankan pada hubungan kita dengan Tuhan, tapi mengabaikan hubungan dengan orang lain. Kita perlu juga melakukan pendalaman terhadap ibadah, penyembahan kita kepada Tuhan. Hubungan itu, penyembahan yang benar itu bukan tentang liturgi, tetapi tentang hubungan kita dengan Tuhan. Tentang koneksivitasnya kita dengan Tuhan. Tentang terhubungnya kita dengan Tuhan. Pak Pendeta, bagaimana sih caranya untuk menyembah Tuhan? Apakah Pak Pendeta harus ada doa pembukaannya, harus ada menyanyinya, harus ada doa syafaatnya, itu liturgi. Itu hanya sarana membawa kita untuk berbicara dan berhubungan dengan Tuhan. Tapi kesungguhan dari semua penyembahan adalah terkoneksinya kita dengan Tuhan. Liturgi cenderung jadi beban ketika kita hanya melihat itu sebagai rutinitas, kebiasaan, pola, rutin. Akhirnya kita kehilangan rasa karena komunikasi kita dengan Tuhan gak terjadi. Hari ini, mari kita belajar untuk membangun kesalehan yang tidak hanya sekedar pada tatanan ibadah kita, tapi pada hubungan kita dengan Tuhan dan manusia. Hal yang terakhir, kita ditemukan menjadi orang yang penuh kasih. Kasih kepada saudara seiman dan kasih akan semua orang. Yang paling terakhir kasih. Yang paling level terakhir kasih. Yang paling di atas kasih. Yang dimulai dari level-level penting ini bahwa kita mulai dari iman yang benar kita kepada Tuhan, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan dan kesalehan. Lalu kemudian kita bisa mengeksplor diri kita, berbagi dengan orang. Mengeksplor semua yang ada dalam diri kita untuk kita bagi, kita share ke orang lain. Ketika kita punya pondasi keimanan yang kuat, ketika kita berbagi, kita tidak akan pernah merugi. Ada di antara kita yang pernah memberi tapi kemudian menasan-nasan. Kita ngasih ke orang lalu kemudian, maleo sama-sama ada, salah ngasih saya, kenapa saya kasihnya? Ada yang pernah ngalamin itu? Anda ada Pak Pendeta. Tidak ada sekali, ada 4 kali Pak Pendeta. Kita hanya akan mungkin berbagi, memberi, dan tidak kemudian terjebak pada perasaan rugi ketika kita sudah sampai ke level mampu mengasihi Tuhan. Kita akan mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan dengan mengasihi orang-orang yang berada di sekitar kita. Dan ketika kita sudah berada pada level itu, next, kita berada pada akhir. Bahwa apabila semuanya itu ada padamu, kata ayat ini, maka kamu akan berhasil dalam pengenalanmu akan Kristus. Kita kemudian baru menjadi orang Kristen yang sungguh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan kalau kita terus bertumbuh dalam level, dalam tingkatan, dalam kelas-kelas yang terus naik. Sampai ke tatanan paling terakhir. Yang kita mengasihi Tuhan dalam kesungguhan kita. Dan mengasihi orang-orang yang berada di sekitar kita. Next. Kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk masuk kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Warga gereja Kibait Jemaat Gangoto, Jemaat Samarinda akan mendapatkan hak penuh untuk masuk ke kerajaan kekal ketika
kita bertumbuh di dalam perkenanan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kesempatan baik telah Tuhan karuniakan kepada kami untuk dapat melihat diri kami masing-masing, bercermin kepada firman-Mu. Panggilan penting ini mengajak kami untuk membangun ulang kehidupan benar, membangun ulang perilaku iman yang benar, sehingga kami Engkau temukan dalam perkenanan Tuhan saja. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Kami sadar kami tidak cukup mampu, kami tidak cukup kuat, kami tidak cukup bisa untuk melakukan kerja yang sangat berat ini, tanggung jawab yang sangat berat ini. Kami hanya mau Tuhan berkati kami di semua usaha yang dengan bersungguh-sungguh kami lakukan. Dan biarlah kiranya Tuhan tolong kami untuk hidup dalam perkenanan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin atas firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan memateraikan di setiap hati kita, yang akan memampukan menuntun kelak Tuhan menemui kita menjadi orang-orang yang saleh. Tuhan memberkati kepada hamba-Nya, semakin luar biasa dipakai dalam pelayanan selanjutnya. Persembahan akan dijalankan dan yang menjadi petugas hari ini adalah Ibu Penatua Mary Gatman dengan Ibu Hermin Gema, Bapak Penatua Yohanes Muhajianto dengan Ibu Elizabeth Palobo, Ibu Penatua Deborah dengan Ibu Maria Parenta. Kita menyanyi dari Kemenangan Iman 229, Ajaib Anugerah Yesus. Menutupi setiap celahku, jauh besarlah dari dosaku. Besarkan nama Yesus yang berikan puji. Yesus dapatkan yang sesat, selamat sempurnalah, namanya diuraikan di kemerdekaan, ajaiblah keselamatan anugerah Tuhan, ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus lebih dalam dari laut besar, laut yang besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, yang menutupi setiap celahku, jauh besarlah dari dosaku. Besarkan nama Yesus yang berikan pujiku. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Allah yang begitu baik, yang mengasihi seluruh kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan untuk waktu indah yang Tuhan beri bagi kami. Boleh menikmati hadirat Tuhan melalui puji-pujian kami, penyembahan kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah, boleh kami dengarkan bersama pada hari ini. Tuhan, di dalam menjalani perjalanan iman kami, temui kami untuk terus mengoreksi diri kami agar kehidupan kami untuk terus mengalami naik kelas, naik level di hadapan Tuhan, memiliki pertumbuhan iman melalui iman kami, pengetahuan kami, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, sehingga apapun yang telah kami laksanakan, yang kami kerjakan di hadapan Tuhan, kami boleh menikmati hidup kekal bersama dengan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan terus pakai hamba-Mu dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Bahkan kami bersyukur untuk kesempatan indah yang Tuhan beri. Pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan korban syukur kami melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat-berkat yang Tuhan telah berikan, yang Tuhan telah nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Memberkati persembahan yang telah kami berikan boleh dipakai dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Terima kasih memberkati setiap umat Tuhan yang telah mengangkat pelayanan. Tuhan terus pakai dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan korban syukur kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan kembali menerima doa berkat dari Bapak Pendeta Yaramel Pulung STH. Kembali saya mengundang jemaat Tuhan untuk kita sama-sama menyanyi dari pujian kita nomor 15, doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku.
Kami merindukan berkat-Mu ya Bapa. Kami merindukan berkat-Mu terus hadir di kehidupan yang kami jalani. Berkat yang tidak hanya sekedar kami cicipi, tapi melimpah atas setiap kami. Dan biarlah kiranya lebih dari hanya sekedar berkat yang Tuhan mampu beri, Engkau juga akan tolong kami dipersiapkan sehingga kami menjadi wadah yang berkenan. Hidup kami Tuhan jamah, hidup kami Tuhan teguhkan, hidup kami Tuhan koreksi sehingga kami ditemukan dalam perkenanan-Mu untuk menerima curahan berkat-Mu yang melimpah bagi setiap kami. Terima kasih kesempatan ini. Kami percaya Engkau ada untuk melawat dan memberkati setiap kami. Kami akan pulang, kami akan melanjutkan kehidupan kami. Tuntun kami dalam perjalanan, kembalikan kami mengerjakan hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Temukan kami setia dalam semua waktu hidup yang Tuhan beri. Dan kami sampai ketika Tuhan datang, Tuhan menyatakan kami memiliki hak penuh untuk memperoleh karunia keselamatan dan kehidupan kekal di dalam Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, tuntunan penyertaan dalam Kristus Yesus, janji penghiburan Allah Roh Kudus akan mengawali perjalanan kamu sekalian. Sejak hari ini sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, menyambut saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita masuk ke dalam ruang berita gereja. Dipersilakan kepada majelis yang bertugas. Shalom. Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh selesai ibadah. Dan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali datang di tempat ini, kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah. Dan jika ada yang baru pertama kali, kami persilakan untuk berdiri. Ya, kalau tidak ada, kita lanjut pengumuman kita, yaitu kami sampaikan kepada Bapak Ibu atau jemaat yang telah hadir di sini, kiranya jangan ada yang pulang, karena setelah ini kita akan makan bersama yang telah disiapkan oleh panitia syukur. Ya, jadi jangan ada yang pulang. Baik, kita lanjutkan, yaitu pada hari Minggu atau hari ini ibadah PKM di gedung gereja pada pukul 12, dan Jumat ibadah sekolah minggu pada tanggal 24 Juli 2006, yaitu jam 17 untuk ibadah sekolah minggu dan dewasa 19. Sabtu 25 Juli 2026 HUT PKP yang akan diadakan di Multivision Hall IKN dimulai pada jam 9.30. Jadi kalau jam 9.30 kita paling lambat berangkat di sini jam 5 subuh. Ya, karena di sana kita sudah ada jam 9.30. Lambat kita datang berarti lambat juga kita tidak bisa hadir ibadah. Ya, yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Alfred Anggu MTH. Bukan, ya ini sinode gereja Toraja. Jadi rugi juga kalau tidak pergi. Ya baik, kita lanjutkan. Hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 ibadah sekolah minggu di Gang Otok pada jam 7.30, ibadah dewasa jam 9. Begitupun yang mengambil bagian pada minggu yang akan datang, baik hari Jumat maupun hari Minggu, tolong diperhatikan untuk mengangkat pelayanan
agar bersiap diri dalam mengangkat pelayanan ini. Dan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang akan berulang tahun di minggu yang lalu, kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Marta Lamba, Aurel Joanna Bulung, Pendeta Yerahmil Bulung, Elesia Juwita, dan Gideon Mengape. Tuhan Yesus memberkati kehidupan selanjutnya. Demikian saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati. Dan kami mohon kiranya kita salaman jangan di luar, di sini saja, setelah itu kita makan bersama. Maaf, kami ambil kesempatan sedikit menyampaikan beberapa hal tentang rencana PKP dan juga jemaat Tuhan yang akan ikut ke IKN pada tanggal 25 Juli. Bahwa saya telah share di grup majelis, grup Gereja Kibait tentang rundown kegiatan HUT, dan harapannya kita membaca dengan baik rundown acaranya, dan juga kewajiban-kewajiban atau baju atau sepatu yang akan kita gunakan, harapannya diperhatikan supaya bisa tertib. Dan sesuai dengan yang disampaikan di grup juga bahwa kita akan sampai di sana pada pukul 8. Jadi harapannya dari sini kita cepat karena perjalanan kurang lebih 3 jam. Jadi kemungkinan kita akan berangkat jam 5, paling lambat setengah 6. Jadi diharapkan kepada seluruh jemaat yang ikut untuk tepat waktu, dan rencana kita akan berangkat menggunakan bus. Namun sampai saat ini kami belum mendapatkan bus yang cocok untuk kita, dan kami akan mencarinya sampai dapat. Mudah-mudahan dapat. Dan berikut kami sampaikan juga bahwa dress code-nya ada sudah di random acara yang saya kirim, bahwa di kegiatan ibadah ada dress code-nya batik. Dan untuk PKP yang mengikut di acara penanaman pohon dan kunjungan ke perkunjungan ke istana menggunakan baju kaos yang telah dipesan oleh PKP, yaitu baju kaos merah. Kemudian kami sampaikan bahwa kuota untuk konsumsi di sana ada 500 orang. Itu untuk 5 klasis sekal tim. Jadi kemungkinan besar kalau kita terlalu banyak mungkin ada yang ada dapat. Jadi kami harapkan bagi yang bisa membawa cemilan-cemilan untuk bisa mengganjal-ganjal apabila tidak dapat kotakan nantinya. Walaupun kami sudah konfirmasi ke panitia di sana bahwa yang penting mendaftar semua, namun kita tidak bisa mengkiri apabila ada tambahan-tambahan jemaat yang lain, karena masih ada yang belum mendaftar dari jemaat lain. Dari Kaltara belum masuk semua, dari Bontang juga belum ada yang belum masuk semua juga.
Dari jemaat Klasis Samarinda juga masih banyak yang belum masukkan data-datanya yang mau ikut. Jadi harapannya kita bisa memaklumi itu dan kita bisa menyiapkan diri kita untuk bisa mengantisipasi itu. Jadi sekali lagi harapannya kita bisa membaca yang baik di di catatannya di random acara yang saya kirim, bahwa wajib menggunakan sepatu, celana panjang, dan baju kemeja supaya kita bisa tertib, dan juga mengikuti setiap acara-acara yang telah disusun oleh panitia bersama dengan pihak IKN. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Diberikan kesempatan kepada Ketua PKN. Cek, shalom. Shalom. Izinkan saya mewakili Persekutuan Pemuda Klasis. Ada sedikit penyampaian terkait kegiatan HUT PKM Kibait Zona yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 17 Agustus di Berau. Kami dari pengurus Klasis akan mengadakan bazar di minggu yang akan datang untuk pencarian dana kami sebesar 30 juta untuk keberangkatan kami ke Berau pada bulan depan. Untuk Bapak Ibu yang berminat boleh menghubungi kami melalui pengurus lokal. Menunya adalah Pak Piong dan Pangrera. Terima kasih. Shalom. Sambil bersalam-salaman, saya kembali mengundang kita untuk sama-sama berdiri, kita nyanyikan pujian kita, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan.